Topik bahasan kali ini adalah tentang persamaan garis. Persamaan garis ini mungkin adalah sesuatu yang dianggap remeh, padahal sebenarnya pada saat kita memerlukan persamaan garis ini, dia akan muncul di setiap level, nanti di kelas 10, di kelas 11, atau mungkin bahkan di kelas 12. Jadi persamaan garis ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat penting di matematika. Jadi tolong diperhatikan lebih baik agar supaya bisa mengaplikasikan pada saat dibutuhkan. Yang pertama-tama kita harus tahu yang dimaksud persamaan garis itu adalah apa. Persamaan garis itu ditulis dalam dua bentuk biasanya. Ada yang nulis dalam bentuk seperti ini. AX ditambah sama B ditambah sama BY ditambah sama C sama dengan 0. Kadang-kadang ada nulis AX ditambah sama BY sama dengan C. Kadang-kadang ada yang nulis Y sama dengan A ditambah sama BX. Kadang ada yang nulis Y sama dengan AX ditambah sama B. Kadang ada yang tulis Y sama dengan MX plus C. Itu sama aja sebenarnya. Jadi pada saat kita ngelihat bentuk-bentuk yang seperti ini, sebenarnya kita bisa melihat bahwa dia itu ciri istimewanya adalah X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Terus kemudian apakah dia itu X-nya ada atau X-nya nggak ada itu nggak masalah. Jadi asal nggak keduanya 0. A-nya sama dengan 0, B-nya nggak sama dengan 0, boleh. A-nya nggak sama dengan 0, terus kemudian B-nya sama dengan 0, boleh. Asal jangan sampai kedua-duanya 0. Jadi tidak boleh jika A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 0. Karena dengan demikian dia nggak akan jadi persamaan garis. Jadi yang dimaksud persamaan garis itu apa? Kalau misalkan kita lihat di contoh, tentu kan yang termasuk persamaan garis. Jadi kalau kita lihat yang pertama itu adalah persamaan garis. Kenapa? Karena dia sama-sama pangkat 1. Terus kemudian kalau untuk yang nomor 2, persamaan garis bukan gara-gara ini. Ini kan membuat dia itu jadi pangkat min 2. Yang nomor 3, apakah persamaan garis atau bukan? Iya, karena di sini itu adalah X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Angkanya terserah. Terus kemudian yang nomor 4, apakah dia persamaan garis? Jawabannya adalah iya, karena dia X sama Y-nya pangkat 1. Yang nomor 5 persamaan garis bukan gara-gara ini. Dan ini. Itu kan X pangkat 2. Ini kan nggak masalah. Yang ini masalah, jadi dia bukan persamaan garis. Yang nomor 6, apakah persamaan garis? Bukan. Ya kalau kita lihat sekilas tuh, dia X sama Y-nya pangkat 1. Ini X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1 kan. Cuma kalau misalkan kita kaliin silang, dia akan muncul perkalian antara X sama Y. Jadi dia bukan. Elemen yang paling penting untuk persamaan garis, 1, itu adalah gradien. Gradien atau kemiringan atau slope. Yang kedua adalah titik potong antara sumbu X maupun sumbu Y. Dalam hal ini kita bisa tulisin titik potong sumbu Y. Jadi yang dimaksud dengan gradien adalah kemiringan garis atau slope. Jadi kalau misalkan kita bikin satu garis tertentu, misalnya saya bikin garis dengan kemiringan tertentu, misalnya garisnya itu seperti ini. Ini garisnya. Saya bikin tebal, saya bikin garis ini. Saya bikin garis ini. Saya bikin garis ini. Saya bikin garis ini. Bagaimana caranya kita mencari gradien? Kalau kita melihat daripada gambar dari kiri ke kanan, kita bisa tahu apakah dia gradiennya positif atau negatif. Jadi kalau misalkan kita lihat dari kiri ke kanan untuk gambar garis yang pertama, ini tuh sebelah kirinya. Ini tuh sebelah kanannya. Jadi kalau kita melihat dari kiri ke kanan gambarnya naik, maka gradiennya positif. Kalau kita ngelihat dari kiri ke kanan, ini berarti kiri, ini berarti kanan. Kalau kita ngelihat dari kiri ke kanan turun, berarti gradiennya adalah negatif. Kalau kita ngelihat garisnya itu sejajar dengan sumbu X, itu berarti gradiennya adalah 0. Kalau kita ngelihat garisnya itu sejajar sama sumbu Y vertikal seperti ini, maka gradiennya itu adalah tidak terdefinisi. Kalau kita ngelihat garis yang terakhir, berarti dari sebelah kiri yang di sebelah sini, dari yang sebelah kanan di sebelah sini, maka gradiennya itu adalah negatif. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau tahu kemiringannya bagaimana,
itu berarti kita tinggal bikin segitiga siku-siku dari situ. Jadi dari antara ujung yang sebelah kiri ini dan ujung yang sebelah kanan kita bikin segitiga siku-siku seperti ini. Dan kita tentuin siapa yang delta Y dan siapa yang delta X. Jadi ini pengertiannya, ini adalah delta Y, yang ini, yang horizontal ini. Berarti kita tinggal hitung kotak-kotaknya berapa. Ini adalah delta X. Jadi delta Y-nya itu adalah naiknya dia, nilainya adalah 5 atau 5 kotak. Berarti dari sini ini 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian delta X-nya itu nilainya adalah 6. Jadi kalau untuk garis yang ini, kalau kita nyari tahu gradiennya adalah 5 dibagi 6. Gampang kan ya? Yang ini, kalau misalkan mau bikin yang segitiganya ini, boleh. Kalau mau bikin segitiganya ini juga boleh, nggak masalah. Ya, saya mau bikin ini aja. Berarti delta Y-nya berapa ya? 7. Delta X-nya 2 kan? 2. Berarti gradiennya adalah minus 7 per 2. Delta Y per delta X, jangan lupa. Yang ini, saya mau bikin yang ini aja. Ini adalah delta X. Nilainya adalah 6. Delta Y-nya nilainya adalah 3. Berarti gradiennya adalah minus 1 per 2. Maksudnya 3 per 6 dikecilin 1 per 2. Contoh lain, bisa langsung dong, gradien A. Gradien A, kalau misalkan kita nulisnya kayak gini, A-nya A kecil, berarti kita tinggal lihat dari segitiga ini, gradiennya positif atau negatif? Positif. Berarti gradiennya adalah delta Y-nya 2. Ini 2. Dari sini ke sini 4. Berarti 2 per 4 atau setengah. Terus kemudian yang B gradiennya adalah 0 karena dia sejajar sumbu X. Yang C gradiennya jangan lupa ada minusnya. Jadi kita tinggal bikin segitiga ini. Delta Y-nya berapa? 6. Delta X-nya berapa? 4. Berarti tinggal disederhanain 3 per 2. Terus kemudian kita kalau untuk yang D, gradien yang D, berarti nilainya adalah positif. Dari sini ke sini adalah delta X, dari sini ke sini adalah delta Y, nilainya 1, delta X-nya nilainya 6, berarti gradiennya adalah 1/6, positif. Gradien E adalah tak terdefinisi, gradien F nilainya adalah positif, tinggal cari delta Y-nya berapa, dari sini ke sini, delta Y, berarti adalah 6, delta X-nya 1, berarti gradiennya 6. Gradien daripada G nilainya adalah negatif. Ini delta Y-nya berarti 2. Delta X-nya berarti dari sini mau ke sini. Berarti nilainya adalah 6. Berarti hasilnya adalah 1/3. Min 1/3. Gradien G. Oke, terus kemudian berikutnya, cara menentukan gradien bisa juga kalau misalkan dia itu diketahui 2 titik atau diketahui persamaan garis. Kalau dia diketahui 2 titik, kita tinggal masukin rumus atau sebenarnya kita bisa gambar. Kalau dia diketahui persamaan garis, kita harus ubah ke dalam bentuk eksplisit. Bentuk eksplisit itu adalah seperti ini, maka gradiennya itu adalah angka di depannya X. Jadi kalau misalkan kita mau cari nomor 1, tentukan gradien daripada titik ini. Jadi kalau misalkan kita tulis, kita bisa tulisin bahwa ini itu sebagai X1, ini sebagai Y1, ini sebagai X2, ini sebagai Y2. Saya tulis di sebelahnya sini aja, gampang kan ya? Gradien, coba kita lihat, nilainya adalah delta Y per delta X. 1 dikurangi 2 boleh, 2 dikurangi 1 juga boleh. Oh, ini nulisnya, rumusnya kebalik, ini Y-nya harusnya gede. Ini dibalik gak masalah. Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Asal sama ya. Kalau yang atas 2 kurangi 1, yang bawah 2 kurangi 1 juga. Gak boleh kita misalkan tulis gini, Y2 min Y1, tapi yang di X-nya X1 min X2. Ini gak boleh. Jadi nguranginya harus sama. Siapa yang 1, siapa yang 2, terserah. Jadi di sini saya mau pakai Y2 kurangi Y1, Y2 itu ini, dikurangi sama Y1 dibagi sama X2, dikurangi sama X1. Berarti hasilnya adalah minus 5 dibagi sama 6. Minus 5 per 6. Itu gradiennya. Nah, sekarang yang nomor 2, kalau misalkan kita mau bikin, saya bikin di mana ya? Nomor 2, sini aja. Nomor 2.
Kalau kita diketahui persamaan garis, coba lihat ubah ke dalam bentuk eksplisit Y sama dengan, maka gradiennya adalah koefisien daripada M. Jadi cara ngerjainnya adalah 2X dikurangi 3Y sama dengan min 1. Yang ini dipindah ke sono supaya dia jadi positif, ini dipindah sebelah kiri. Berarti 2X ditambah sama 1 sama dengan 3Y. Berarti Y-nya ketemu 2X ditambah sama 1 dibagi 3. Kalau misalkan kita mau bagi sendiri-sendiri boleh. 2/3X ditambah sama 1/3. Berarti ini adalah gradien. Gradien sama dengan 2/3. Dah. Terus kemudian nomor 3. Nomor 3 kita nyari garis yang berpotongan di sumbu X sama dengan 3. Sebenarnya kita bisa kerjain langsung. Atau kita bisa dari gambar. Kalau misalkan kita kerjain langsung, berarti berpotongan dengan sumbu X di X sama dengan 3. Artinya kita punya koordinat 3,0. Kalau perpotongan di sumbu Y di min 3, berarti artinya X-nya 0, Y-nya min 3. Jadi kita bisa langsung nyari tahu gradiennya kan ya. Sama dengan delta Y per delta X. Ini saya anggap X1, Y1. Ini aku anggap X2 sama Y2. Berarti tinggal substitusi. Y2 dikurangi sama Y1 dibagi sama X2 dikurangi sama X1. Berarti gradiennya kita bisa cari min 3 dibagi min 3. Hasilnya adalah 1. Atau digambar. Digambar kalau misalkan kita tulisin memotong sumbu X ini sumbu X di X sama dengan 3 berarti maksudnya di sini. Terus kemudian memotong sumbu Y di min 3. Kayak gitu. Berarti kalau kita bikin gradien seperti ini, gradiennya positif kan ya? Gradiennya sama dengan positif gara-gara arahnya dari kiri ke kanan naik. Terus kemudian yang ini ke sini itu adalah delta Y. Terus kemudian ini ke sini itu adalah delta X. Berarti sama dengan 3 dibagi 3, berarti hasilnya sama, 1 juga. Dah. Terus kemudian yang nomor 4. Yang nomor 4, karena dia diketahui persamaan garis, berarti kita harus bikin supaya dia tuh Y sama dengan. Saya tulisin soalnya dulu. Seperti ini soalnya 5/7 dikurangi 2. Angka sama angka gabung jadi 1, berarti minus 2-nya pindah ke sebelah kiri. Berarti dapatnya minus 3, 2/3X ditambah sama 5/7, supaya gampang dikali suatu angka, supaya dia tuh nggak pecahan. Berarti dikali sama 21, hasilnya adalah minus 63 sama dengan, ini dikali sama 21, berarti masih ada sisa 7. Terus kemudian ini dikali 21, berarti masih ada, ini ada Y-nya ya. Ada Y-nya, dikali berarti hasilnya 15Y. Jadi 15Y-nya tetap di sebelah kiri ya. Di sebelah kanan maksudnya, X-nya dipindah ke sebelah kanan. Berarti Y-nya ketemu 14X dikurangi 63 dibagi sama 15. Y-nya ketemu sama dengan 14/15X dikurangi 63/15. Tinggal dikecilin sendiri. Nah ini gradien. Gradiennya sama dengan 14/15. Kayak gitu caranya. Terus kemudian berikutnya, kalau kita mau menentukan hubungan antara garis dari gradiennya, berarti kita tinggal lihat hubungannya yang mana. Apakah dia berimpit sama sejajar? Hati-hati, berimpit sama sejajar hampir sama ya. Pada saat kita bicara tentang berimpit itu berarti garisnya itu seletak. Jadi kalau misalkan ini ada garis yang satunya itu ya kita bisa ngomong garis lanjutannya. Atau mungkin kita bisa ngomong itu adalah garis yang berimpit, itu adalah garis yang sama. Garis yang sama. Jadi kalau misalkan ada garis, misalnya kayak gini, yang ini ya, terus kemudian ini nggak ada garis kosong, terus kemudian dia ada kayak gini, ya garis ini sama garis ini tuh sebenarnya ada garis yang sama, karena garis kan bisa diperpanjang. Kalau dia sejajar, berarti dia punya jarak. Jadi garis yang pertama itu seperti ini, garis yang kedua seperti ini. Jadi dia nggak pernah antara garis yang pertama sama garis yang kedua ini berpotongan. Nah itu sejajar. Kalau dia berpotongan tegak lurus, berarti artinya ini ada garis, terus kemudian ini ada garis kayak gitu, boleh. Atau mungkin garisnya kayak gitu, nggak masalah. Ini garis L1, ini garis L2. Itu berpotongan. Berpotongan tegak lurus maksudnya. Kalau dia berpotongan biasa, ya berarti bukan termasuk salah satu dari antara mereka bertiga. Antara yang pertama dan kedua, kita sebenarnya cek gradiennya dulu. Jadi kalau dia gradiennya sama, jadi dia menunjukkan salah satu dari itu. Cuma kalau misalkan kita mau tahu apakah dia berimpit atau sejajar, berarti kita harus ada syarat tambahan. Jadi kalau misalkan kita punya persamaan seperti ini, jadi kalau dia berimpit itu sama semua perbandingannya. Koefisien X dibanding koefisien X sama dengan koefisien Y bagi koefisien Y sama dengan konstanta bagi konstanta. Dengan syarat bentuknya itu harus seperti itu. Kalau dia sejajar, dia ada yang nggak samanya. A per P sama dengan B per Q, tidak sama dengan C per R. Nah, sekarang kita coba. Yang pertama,
garis yang menghubungkan titik ini dan garis itu. Jadi kalau misalkan kita cari, ya berarti yang ini kita harus cari tahu gradiennya, berarti yang satunya juga harus cari gradiennya. Saya pakai delta Y per delta X, yang pertama X1 Y1, yang kedua X2 Y2, berarti delta Y2 dikurangi dengan Y1 per X2 dikurangi dengan X1. Berarti hasilnya adalah minus 5 dibagi sama 6. Itu gradiennya. Dari sini kalau misalkan kita mencari tahu gradiennya, jadi saya bikin 3Y sama dengan X-nya pindah sebelah kanan, angkanya juga pindah sebelah kanan, berarti Y-nya ketemu langsung dibagi sendiri-sendiri sama 3. Min sepertiga ditambah sama 2 per 3, berarti gradien yang satunya itu adalah min sepertiga. Gradien ini sama gradien ini nggak sama. Kalau dia dikaliin hasilnya juga bukan min 1, berarti artinya kedua garis itu akan berpotongan. Jadi dia nggak termasuk kategori yang pertama, nggak termasuk kategori yang kedua gara-gara gradiennya nggak sama, terus nggak termasuk kategori yang ketiga gara-gara dia kalau dikaliin hasilnya bukan min 1, terus kemudian berarti dia termasuk kategori yang keempat. Oke, contoh berikutnya, kedua-duanya bersamaan garis, jadi kita harus bikin Y sama dengan, ini saya pindah sebelah kanan, yang ini saya pindah ke sebelah kiri, berarti kita punya 2X ditambah sama 1 sama dengan 3Y, terus kemudian dibikin Y sama dengan, berarti 2 per 3, dibagi 3 di kedua sisi ya, sepertiga, berarti gradien 1 sama dengan 2 per 3, terus kemudian kita nyari tahu gradien yang satunya, 3 per 2-nya tetap di sebelah kiri aja, X-nya pindah sebelah kanan, demikian juga dengan angkanya, terus kemudian dikali 2 dulu supaya nggak pusing, terus kemudian dibagi sama 3, minus 2 per 3 ditambah sama sepertiga, 2 per 3 X ditambah sama sepertiga. Di sini gradien yang keduanya sama dengan min 2 per 3, gradiennya nggak sama, ini sama ini nggak sama, terus dikaliin juga hasilnya bukan min 1. M1 kalau dikali sama M2, 2 per 3 dikali sama min 2 per 3, berarti hasilnya min 4 per 9, hasilnya tidak sama dengan 1, berarti artinya tidak berpotongan tegak lurus, berarti garis pertama dan kedua berarti adalah berpotongan. Terus kemudian berikutnya, sama lagi bentuknya adalah garis. Berarti yang nomor 3, saya tulisin di sebelah kanan, itu udah kelihatan ya, enak ya. Y sama dengan minus 2X ditambah sama 3 per 2, berarti gradien satunya adalah min 2. Terus kemudian yang satunya Y sama dengan setengah X ditambah sama, oh ini enak sekali. Gradien 2-nya berarti udah langsung ketahuan nilainya adalah setengah. Coba dikaliin, gradien 1 dikali gradien 2 sama dengan min 2 dikali sama setengah, hasilnya adalah min 1, berarti garis 1 dan garis 2 itu dia berpotongan, tegak lurus. Potongan, tegak lurus. Dah. Terus kemudian yang keempat, dibikin Y sama dengan lagi, karena dia bentuknya adalah garis. 5Y sama dengan min 2X ditambah sama 8, Y-nya ketemu, minus 2 per 5X ditambah sama 8 per 5, berarti gradien 1 sama dengan minus 2 per 5, terus kita tinggal nyari yang satunya, 5 per 3Y, 2 per 3-nya pindah sebelah kanan, demikian juga dengan angkanya, minus 2 per 3X ditambah sama 2, dikali 3 semuanya, tambah 6, terus kemudian dibikin Y sama dengan 2 per 5X ditambah sama 6 per 5. Nah, dari sini kita lihat bahwa dia itu mungkin berimped atau mungkin sejajar. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu seperti itu, kita tinggal melakukan pengecekan untuk yang pertama atau yang kedua. Apakah dia kalau dibagi semua sama atau enggak. Jadi di sini, kalau misalkan kita mau melakukan pembagian, dibikin bentuknya supaya sama kayak seperti itu. Jadi kalau misalkan saya tulis untuk yang pertama, 2X ditambah sama 5Y, 8-nya dipindah sebelah kiri sama dengan 0. Terus kemudian untuk yang satunya, saya mulai dari awal ya. Berarti di sini 2 per 3X ditambah sama 5 per 3Y min 2 sama dengan 0. Dikali 3 semuanya, berarti kita punya 2X, 5Y, 4 sama dengan 0. Terus kemudian dimasukin, ditaruh di bawahnya situ.
2x tambah sama 5y dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kelihatan. Ini dibagi ini sama dengan ini dibagi ini, tetapi dia nggak sama dengan itu dibagi itu. Kalau dia nggak sama dengan, berarti kita termasuk yang kategori yang nomor 2. Sejajar. Berarti kita tinggal tulisin bahwa 2/2 itu sama dengan 5/5, tetapi tidak sama dengan min 8 dibagi min 4, maka kedua garis itu adalah sejajar. Terus kemudian pada saat kita mau bikin persamaan garis, sama kayak seperti gradien sebenarnya. Gradien kan ada dua cara kan, kalau misalkan dia itu diketahui 2 titik, sama kalau dia diketahui persamaan garis. Pada saat kita mau bikin persamaan garis, sama dia diketahui 2 titik, sama kalau dia itu diketahui 1 titik dan 1 gradien. Bagaimana cara nentuin? Ya berarti kita harus tahu juga hubungan antar garis. Yang ini adalah kejadian khusus di mana dia itu ada titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Jadi enak kalau dia ada titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Jadi kalau kita mau ngerjain, itu kan persamaan garis yang melalui itu. Jadi kita sebenarnya bisa kerjain pakai dua cara. Cara yang pertama adalah pakai 2 titik. Jadi di sini kita tuliskan dia sebagai X1, Y1 sama X2, Y2. Saya kasih dua-duanya ya. Jadi cara yang pertama pakai diketahui 2 titik itu, tinggal masukin rumus X min X1, saya langsung tulis ya. X1-nya itu X min X1 dibagi sama X2 min X1. X min X1 dibagi X2 per X min X1 sama dengan Y min Y1. Saya tulis juga minnya dibagi Y2 min Y1. Terus kemudian disederhanain. X min 2 dibagi min 7 sama dengan Y tambah 3 dibagi min 3. Minnya dihilangin aja. Sama ini. Terus kemudian tinggal kali silang. Terserah kita mau dibikin bentuk implisit atau eksplisit. Jadi saya kaliin silang. 3x minus 6 sama dengan 7y. Ditambah sama 21, pindah tempat. 3x min 7y minus 6 minus 21 sama dengan 0. Berarti 3x minus 7y minus 27 sama dengan 0. Itu hasilnya. Saya coba cara lain. Untuk yang nomor 1, saya cari gradiennya dulu. Saya mau pakai nomor 2. Jadi ini mau saya selesaiin pakai rumus yang kedua. Jadi cari tahu gradiennya. Y2 min Y1, Y2 min Y1 per X2 min X1. Berarti adalah min 3 dibagi min 7. Jadi 3 per 7. Titiknya saya mau pakai yang pertama ya. Berarti rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kali silang, berarti 7Y, 21, 3X minus 6. 7-nya kali silang ke kiri, 3-nya kali masuk ke kanan. Berarti kita punya 3X minus 7Y minus 27. Hasilnya sama ya. Ini sama ini. Dah. Terus kemudian contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 2, persamaan garis yang melalui ini dan sejajar dengan itu. Saya mau pakai warna berbeda. Misalnya saya mau pakai warna biru untuk ngerjain nomor 2. Jadi di sini kita menggunakan garis ini dulu. Ini kan ada kata-kata sejajar. Kalau dia ada kata-kata sejajar, berarti artinya gradien garis yang kedua itu sama dengan yang pertama. Jadi kita harus nyari tahu dulu yang pertama. Sama dengan 6. Pindah ruas, ini pindah ke sono, 6-nya pindah ke sebelah kiri. Berarti kita punya 2x min 6 sama dengan 3y. Dibagi 3 semuanya, berarti kita punya 2 per 3x dikurangi 2. Berarti gradien 1 itu sama dengan 2 per 3. Gradien 2, numpang punya gradien 1. Berarti sama. Nah, gradien ini yang kita mau pakai. Kita mau pakai ke rumus ini. Y min Y1 sama dengan mx min x1. Y min Y1. Y1-nya itu tadi kan dikasih tahu kan titiknya 0,-5 kan. Berarti Y1-nya itu min 5
sama dengan M, M-nya 2/3, X min X1, X1-nya itu adalah 0, sama. Berarti di sini Y plus 5 sama dengan 2/3 X, ini Y itu dikali silang sono Y, berarti 3Y plus 15 sama dengan 2X, kumpulin jadi 1, minus 2X ditambah sama 3Y, ditambah sama 15, sama dengan 0. Itu persamaannya. Oke, untuk yang berikutnya, contoh soal nomor 3, saya tulisin rumusnya di sebelah kiri ya, jadi supaya bisa lihat. Tentukan persamaan garis yang melalui ini dan tegak lurus, ya berarti sama ya. Berarti kita butuh gradien dari sini. Gradiennya udah ketahuan, ini gradiennya min 2/3, berarti gradien 1 sama dengan min 2/3. Dia ngomong tegak lurus. Kalau dia ngomong tegak lurus, berarti kita butuh gradien 2, di mana gradien 2 dikali gradien 1 sama dengan min 1. Gradien 1-nya tahu, gradien 1-nya min 2/3, berarti gradien 2-nya ketemu, yaitu sama dengan 3/2. Terus kemudian kalau kita nyari tahu persamaannya, kita pakai Y min Y1 sama dengan MX min X1. Saya kasih contoh lain ya, mungkin ada beberapa guru yang pakai cara berbeda. Y min Y1 sama dengan MX min X1, Y min Y1 titiknya tahu, min 2,5, berarti Y min 5 sama dengan M 3/2 X min X1 min 2. Berarti kalau misalkan kita kali silang, 2Y min 10 sama dengan 3 buka kurung X plus 2. Kumpulin jadi 1, 3X tambah 6, kumpulin 3X-nya tarik ke sebelah kiri, Y-nya biarin, ini min 16 sama dengan 0. Itu persamaannya. Cara lainnya, kita bisa pakai cara lain, yaitu ada beberapa guru yang nulisin pakai cara Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan MX plus C ini sama aja sebenarnya hasilnya, cuma tinggal beda cara dikit. Gradiennya tetap sama, adalah 3/2, jadi saya tulisin 3/2 X tambah C. Cuma cara ini kita harus substitusiin titiknya. Titiknya itu kan min 2,5, berarti ini itu adalah sebagai X-nya, ini adalah sebagai Y-nya. Kita substitusiin 5, berarti di sini ada 3/2 dikali sama min 2 tambah C, berarti C-nya ketemu. Ini sama ini bisa coret, berarti C-nya ketemu 8, berarti Y sama dengan, tinggal diganti 3/2 X ditambah sama 8. Kalau kita mau cocokin sama sebelah, berarti dikali 2 semuanya, ini dikali 2, ini dikali 2, 16, terus kemudian ditarik ke sebelah kiri, supaya kita bisa nyocokin. 2Y min 16 sama dengan 0. Hasilnya sama. Dah. Kadang-kadang di dalam soal-soal yang terkait sama garis, itu ada beberapa rumus pendukung yang kadang-kadang dipakai untuk menyelesaikan persamaan garis itu. Jadi kita butuh jarak antara dua titik. Jadi kalau kita punya titik X1, Y1 sama X2, Y2, berarti kita bisa pakai rumus ini boleh. Dalam hal ini 1 kurangi 2, kalau ini 1 dikurangi 2, berarti yang satunya juga harus 1 kurangi 2. Kalau dia 2 kurangi 1, berarti yang sebelahnya juga harus 2 kurangi 1, sama aja. Terus kemudian kalau kita mau nyari tahu jarak titik ke garis, bentuk garisnya itu harus ditulis supaya dia itu bentuknya seperti ini, dan ini adalah rumusnya untuk mencari jarak titik ke garis. Terus kemudian ini adalah rumus untuk mencari titik tengah. Sambil praktek ya. Soal berikutnya, lebih susah dikit. Diketahui 3 titik, yaitu adalah titik A, titik A seperti itu, titik B, titik B-nya nggak dikasih tahu, titik C-nya tahu, 4,-2, titik D 7,2. Tujuannya mau nyari tahu persamaan garis K. Kalau kita mau nyari tahu persamaan garis K, kita harus lihat tanda-tandanya, ada tanda apa ya. Di sini ada tanda siku-siku yang kita bisa manfaatkan. Jadi karena kita mau nyari tahu garis K, berarti kita harus cari tahu dulu gradien daripada garis AC. Kalau kita mau cari, berarti saya tulisin rumus Y2 min Y1, atau saya tulis koordinat aja. Koordinatnya berarti adalah 4,-2. Terus kemudian koordinat A-nya udah ditulis 3,5. Terus kemudian saya tinggal pakai rumus delta Y per delta X, berarti adalah Y2, katakanlah punya C. Y2 min Y1 dibagi sama X2 min X1. Berarti hasilnya adalah minus 7 dibagi 1, berarti gradiennya adalah minus 7. Nah, sekarang kalau kita mau nyari tahu garis K, berarti kita bisa lihat bahwa gradien garis K dikali sama gradien garis AC sama dengan min 1. Jadi kita bisa ketemu garis K itu gradiennya adalah 1/7. Kalau kita mau nyari tahu persamaan garis K, ya berarti saya mau pakai titik B kok nggak ada ya?
garis K, titik D 7,2. Tentukan koordinat titik B, garis K. Oh, ini ada sesuatu yang salah ya. Di sini ada sesuatu yang nggak benar, yaitu adalah titik D-nya. Titik D-nya itu seharusnya bukan di situ. Jadi kalau misalkan kita gambar garis K, ini ada sesuatu yang nggak pas di gambarnya. Gambarnya itu seharusnya kayak gini. Titik D-nya itu harusnya di sini loh. Nah, ini titik D. Jadi titik D itu dilewatin oleh garis K. Jadi kalau misalkan titik D dilewatin oleh garis K, berarti kita bisa pakai rumus Y min Y1 sama dengan MX min X1. MX min X1 berarti di sini kalau misalkan X1 Y1-nya berarti punya D ini. Y min Y1, Y min 2 sama dengan M-nya itu sepertujuh, X min X1, X dikurangi X1-nya itu adalah 7, 7-nya kali silang, berarti kita punya 7Y dikurangi 14 sama dengan X dikurangi 7, kumpulin jadi 1, minus X ditambah sama 7Y dikurangi 7 sama dengan 0. Atau sama dengan ini. Ini kayaknya jawabannya 7Y. Kalau saya bikin 7Y berarti sama dengan X ditambah sama 7. Ini kalau pindah sebelah kanan semua. Jadi jawabannya cocok. Tentukan koordinat titik B. Koordinat titik B. Jadi kalau misalkan kita mau cari, saya mau pakai warna berbeda. Merah ya. Tentukan koordinat titik B. Titik B itu berasal dari titik B. Itu adalah perpotongan antara garis yang tadi minus X ditambah 7Y dikurangi 7 sama dengan 0 dengan sumbu Y. Sumbu Y itu adalah X sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kita mau cari substitusi X sama dengan 0 ke situ. Jadi 0, jadi kita punya 7Y dikurangi 7 sama dengan 0, Y-nya ketemu sama dengan 1. Jadi titik B-nya kita tahu, yaitu adalah 0,1. 0-nya gara-gara X, 1-nya gara-gara Y. Nah, terus kemudian kita mau tunjukin bahwa ABCD adalah persegi. B-nya kita sudah tahu, saya mau tuliskan di sini 0,1. Berarti kalau misalkan kita mau cari, berarti sebenarnya kita mau nyari tahu gradiennya mereka. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu gradien, berarti gambar garisnya dari B ke C, cari tahu gradiennya. Gradien daripada BC langsung ya. Delta Y per delta X, Y2 saya pakai C, min Y1 per X2 min X1. Berarti di sini adalah minus 3 dibagi 4. Dah. Gradien BC, terus kemudian saya pakai gradien CD. Gradien CD-nya adalah 7,2. Ini 7,2. Gradien daripada CD. Gradien daripada CD, delta Y per delta X, Y2 min Y1 sama dengan per X2 min X1. Berarti sama dengan 4 dibagi sama 3. Nah ini kalau misalkan dari sini kita lihat bahwa BC sama CD itu siku-siku. Jadi ini siku-siku sebenarnya. Karena gradiennya kalau dikali hasilnya adalah min 1. Nah sekarang saya cari AD. Saya cari di sini biar nggak berantakan. Atau sini aja. AD sama lagi Y2 min Y1 per X2 min X1. Berarti sama dengan 3 dibagi min 4. Min 3 per 4. Min 3 per 4 berarti kalau kayak gini, kalau misalkan kita lihat ini sama. Berarti artinya garis ini sama garis ini tuh sejajar. Dah. Terus kemudian tinggal cari AB. Gradien garis AB berarti sama dengan Y2 min Y1 dibagi sama X2 min X1. Itu sama dengan minus 4 per 3. Minus 4 dibagi minus 3 berarti adalah 4 per 3. Ini sama kayak ini, berarti dia sejajar. Dah, ini sejajar sama ini, terus kemudian ini sejajar sama ini, berarti dia siku-siku. Terus kemudian ada syarat tambahan untuk di persegi bahwa perpotongan diagonal siku-siku. Kan dia kan udah diinfokan bahwa dia siku-siku. Berarti terbukti bahwa ABCD persegi. Jadi tinggal kasih tahu, karena gradien
BC sama dengan gradien AD, terus kemudian gradien AB sama dengan gradien DC, dan gradien BC tegak lurus dengan gradien BC, atau kita tulis garis BC tegak lurus dengan CD, terus kemudian ada syarat lagi, dan gradien AC dikali gradien daripada BD sama dengan min 1, maka ABCD adalah persegi. Gitu caranya buktiin. Ke soal berikutnya, tentang gradien, mempunyai gradien yang sama. Jadi kalau dia mempunyai gradien yang sama, berarti kita bisa tulisin bahwa M-nya sama. Jadi di sini kita cari tahu harus dalam bentuk Y sama dengan, yang pertama, K kali Y sama dengan 2X min 5. Berarti kalau kita nyari tahu Y-nya sama dengan 2 per K. X dikurangi 5 per K. Jadi gradien 1 kita tahu, gradien satunya adalah 2 per K. Terus kemudian cari tahu yang satunya, berarti kita bisa tulis 6Y sama dengan K ditambah sama 1X ditambah sama 3. Jadi 3-nya dipindah ke sisi satunya, Y-nya ketemu, berarti K tambah 1 dibagi 6, ada X-nya, ditambah 3 bagi 6, berarti setengah. Berarti gradien 2-nya adalah ini. K tambah 1 dibagi 6. Dia bilang mempunyai gradien yang sama, berarti M1 sama dengan M2. M1 sama dengan M2, berarti kita bisa tulis 2 per K sama dengan K plus 1 per 6. Dikali silang, ini akan muncul persamaan kuadrat. Berarti K kuadrat plus K minus 12. Kita tinggal ngefaktorin. K, berarti di sini plus 4 min 3. K-nya sama dengan min 4. K-nya sama dengan 3. Berarti sudah sesuai dengan jawaban. Terus kemudian contoh soal berikutnya, tentukan koordinat A dan B. Berarti dalam hal ini kita harus cari gradien-gradiennya yang mungkin karena dia ini ada tanda sejajar, berarti gradiennya sama. Ini siku-siku, berarti artinya ini juga siku-siku karena dia sejajar, saling sejajar. Berarti di sini kita cari tahu gradiennya, 3Y sama dengan min 2X ditambah sama 4, berarti gradien sama dengan min 2 per 3X ditambah sama 4 per 3, gradien 1 sama dengan min 2 per 3. Berarti gradien yang ini, gradien yang kedua itu adalah 3 per 2, karena kalau dikali hasilnya min 1, gradien yang ketiga juga adalah 3 per 2. Sekarang kita cari tahu persamaan daripada, nggak bisa dulu, kita harus cari tahu titik C dulu, karena kita butuh itu untuk titik B. Kita mau mencari titik C. Titik C berasal daripada perpotongan antara garis 2X tambah 3Y sama dengan 4 dengan sumbu Y. Sumbu Y itu terjadi pada saat X sama dengan 0, berarti 0 masukin sini. Berarti kita punya 3Y sama dengan 4, Y sama dengan 4 per 3. Berarti titik C-nya kita tahu 0,4 per 3. Tinggal substitusi di sini 0,4 per 3. Jadi sekarang kalau misalkan kita mau nyari tahu garis 2 itu yang lewatin B ya. Jadi kita tinggal pakai Y min Y1. Y1-nya adalah 4 per 3 sama dengan M. M-nya 3 per 2. X min X1, 0. Terus kemudian dikali 6 semuanya. Kali 6, berarti kita punya 6Y minus dikali 6 berarti 8. Sama dengan, itu dikali 6, dapatnya 9. X sama Y kumpulin jadi 1, minus 9X ditambah sama 6Y. Minus 8 sama dengan 0. Titik B, itu adalah perpotongan garis yang barusan tadi dibikin ini dengan sumbu X. Kalau dia perpotongan dengan sumbu X, berarti Y-nya 0. Berarti kita tinggal substitusi di sini nilai Y-nya sama dengan 0. Berarti kita punya hasil yaitu adalah min 9X dikurangi 8 sama dengan 0. Min 9X sama dengan 8, X-nya ketemu. Min 8 per 9. Berarti titik B di sini adalah min 8 per 9.
Terus kemudian kita mau nyari titik A. Titik A berasal dari perpotongan, berarti kita harus nyari dulu persamaan garis. Persamaan garis yang ini, garis 3. Berarti Y min Y1, Y1-nya saya pakai ini, 0,-1, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Dah, kali silang, berarti 2Y ditambah sama 2 sama dengan 3X, kumpul menjadi 1, min 3X ditambah sama 2Y. 2-nya saya pindah sebelah kanan aja. Nah, titik A berasal dari perpotongan antara garis ini, hijau ini, sama garis soalnya ini. Berarti kita harus mengeliminasi ini dan itu. Jadi saya tulis eliminasi antara 2X ditambah sama 3Y sama dengan 4. Terus kemudian di sini ada min 3X ditambah sama 2Y. Sama dengan min 2. Persamaan yang atas saya mau kali dengan 2. Persamaan yang bawah saya mau kali dengan 3. Supaya kita bisa mencari X-nya. Dikali 2 berarti 4X. Dikali 2 6Y. Dikali 2 8. Dikali 3 min 9X. Dikali 3 6Y. Dikali 3 min 6. Berarti di sini harus dikurang supaya Y-nya hilang. Berarti kita akan dapat 13X sama dengan 14. Berarti X sama dengan jelek sekali, 14/13. Terus kemudian tinggal disubstitusi ke persamaan, salah satu. 2X ditambah sama 3Y sama dengan 4. X-nya tahu, dikali 2 berarti 28/13. Ditambah sama 3Y sama dengan 4. Berarti 3Y sama dengan 4 dikurangi itu. 4-nya diubah per 13 berarti 40 tambah 12. 52 dikurangi sama 28/13. 52 dikurangi 8 berarti 24/13. Terus kemudian kita bisa dapat Y-nya sama dengan dibagi 3 berarti 8/13. Jadi koordinat A-nya adalah 14/13, 8/13. Gitu caranya nyari. Oke, soal berikutnya. Ini soal yang paling terakhir. Ini udah, terus kemudian ini. Tentukan diketahui koordinat OABC. Jadi mungkin digambar aja kali. Tapi kita nggak usah gambarnya bagus sekali. Jadi saya gambar kayak gini, salib sumbunya. Koordinat-koordinatnya tinggal ditulis. Ada siapa ya? 7,-2. 7,-2. Saya gambar di sini ya. Ini 7. Ini min 2. Di sini kita punya koordinat A. Terus kemudian B, min 3,-4. Min 3,-4. Di sini aja kali. Min 3. Di sini ada min 4. Di sini B. Terus kemudian kita mau 3,8. 3,8 di sini kali. 3, di sini 8. Ya. Di sini koordinat C. Diketahui garis dari A tegak lurus terhadap BC. Garis dari A tegak lurus terhadap BC. Jadi kalau misalkan kita gambar, kita punya BC. BC itu seperti ini. Terus kemudian ditarik tegak lurus. Nggak tahu, ini kira-kira aja. Kayak gini. Ini tegak lurus katanya. Ya. Di titik D. Berarti titik ini adalah titik D. Tujuan nyari tahu persamaan BC. Saya pakai warna yang berbeda. Merah aja kali. Persamaan garis BC. Berarti saya mau pakai gradiennya. BC. Untuk yang A, saya mau nyari gradien daripada BC. Berarti delta Y per delta X. Delta Y per delta X. B sama C. Y2 min Y1. Y2 min Y1 per X2 min X1. Udah? Berarti hasilnya 12 dibagi 6. Gradiennya 2. Persamaan garis BC. Berarti saya mau pakai titik B. Y min Y1. Tulis rumus dulu deh biar nggak bingung. X min X1. X-nya X-nya B. Y-nya juga Y-nya B. Y minus Y-nya B. Berarti jadi plus sama dengan M X minus X-nya B. X-nya B
adalah 3, berarti jadi plus. Kali ini ya, 2x tambah 6, kumpulin jadi 1, minus 2x tambah y. Sama dengan angkanya taruh sebelah kanan. Y sama dengan 2x plus 2, cocok. Nah, terus kemudian persamaan AD. Persamaan AD berarti kita butuh gradien. Saya mau pakai warna ini ya. AD. Ini yang B. AD berarti kita butuh gradien. Berarti gradien AD dikali gradien daripada BC sama dengan min 1. Gradien daripada AD nggak tahu. Gradien daripada BC tahu kan ya? Gradien daripada BC berarti ini kalau misalkan kita gantikan di sini kan Y plus 4. Berarti gradien ini dong. Karena 4-nya kan ngefeknya ke angka. Gradien daripada BC kan udah tahu tadi. 2 sama dengan min 1. Berarti gradien AD ketemu. Sama dengan min setengah. Tujuannya mencari tahu persamaan garis AD. Berarti saya tulis Y min Y-nya A aja kali. Sama dengan M X minus X-nya A. Y minus Y-nya A. A-nya berapa koordinatnya? 7,2. Berarti ini jadi plus sama dengan M. M-nya itu min setengah. X minus X-nya A. X-nya A itu adalah 7. 2-nya dikali ke sono. Min 1-nya dikali ke sebelah kanan. Berarti 2Y ditambah sama 4 sama dengan minus X ditambah sama 7. X sama Y-nya gabung jadi 1. Terus kemudian 4 sama 7-nya gabung jadi 1. Jawabannya kayak gitu. 2Y sama dengan 3 minus X. Sama. Koordinat titik D. Koordinat titik D berasal dari eliminasi garis yang ini dengan garis yang ini. Berarti saya tulisin eliminasi dari garis itu. Min 2X plus Y sama dengan 2. C. Min 2X ditambah sama Y sama dengan 2. Coba kita lihat. Min 2X ditambah sama 2Y sama dengan min 2X tambah Y sama dengan 2. Ya betul. Terus kemudian yang satunya X tambah 2Y sama dengan 3. X tambah dikali 2 dikali 1. Berarti di sini kita punya min 4X ditambah sama 2Y sama dengan 4. Berarti di sini persamaannya masih tetap sama dengan 3. Saya mau hilangin Y-nya, berarti dikurangi. Min 5X sama dengan 7. 1. X-nya ketemu. Sama dengan min 1/5. Terus kemudian kita tinggal substitusi ke sini. Min 2X ditambah sama Y sama dengan 2. Berarti di sini adalah 2/5 ditambah sama Y sama dengan 2. 2-nya diganti. Berarti 10/5 dikurangi sama 2/5. Berarti adalah 8/5. Berarti koordinat titik D-nya dapat min 1/5, 8/5. Nah, itu yang C. Min 1/5. Kita mau nyari tahu panjangnya AD, AB, BC. Berarti tinggal nyari pakai formula jarak ya. AD, AB, BC. AD. Berarti harus nulis koordinat dong. A-nya ditulis lagi. Koordinatnya berapa ya? 7,-2. 7,-2. B-nya koordinatnya berapa? B-nya koordinatnya min 3,-4. Min 3,-4. C-nya koordinatnya adalah 3,8. 3,8. Tujuan soal nyari satu-satu. AD dulu. Angkanya jelek ya. Panjangnya AD berarti sama dengan akar daripada X1 min X2. Berarti dalam hal ini 7 dikurangi sama 1/5 berarti jadi tambah. Dikuadratin ditambah sama minus 2 dikurangi sama 8/5 kuadrat. Disamain nyebut, terus kemudian dikuadratin, terus kemudian pakai pemfaktoran. Samain nyebut, berarti dapatnya 35, berarti 36 dibagi 5 dikuadratin, ditambah sama
minus 10 minus 8, berarti minus 18 dibagi 5. Minusnya nggak ada gunanya. Berarti kalau misalkan kita tulis, kita bisa tulis kayak gini. 36 itu 18 kali 2, berarti 18 kuadrat kali 2 kuadrat, dibagi sama 5 kuadrat. Terus kemudian di sini ada 18 kuadrat juga, dibagi sama 5 kuadrat. Jadi kalau misalkan kita faktorin, 18 kuadrat, berarti masih ada 2 kuadrat, tambah 1. Nah, sekarang kita bisa keluarin, yaitu adalah 18 per 5-nya keluar dari akar, terus kemudian sisanya berarti masih ada 2 tambah 1. AD. Terus kemudian kita cari, dia mintanya AB. AB, berarti dari A ke B, mungkin lebih gampang kali ya. A ke B angkanya bagus. AB berarti A kurangi B, berarti 7 ditambah sama 3 dikuadratin ditambah dengan min 2. Ditambah sama 4 dikuadratin, berarti hasilnya adalah 10 dikuadratin ditambah sama 2 dikuadratin. Ini gampang, tinggal ditambah aja 104. Bisa keluar gak ya? Dibagi 4 bisa. Akar daripada 4 dikali sama 26. Berarti sama dengan 2 akar 26. Terus kemudian BC, kita mau nyari tahu BC. BC pakai jarak lagi dari B ke C. Berarti di sini minus 3 minus 3. Tulis minus 3 dikuadratin ditambah sama minus 4 dikurangi 8 dikuadratin. Berarti sama dengan akar dari 6 dikuadratin ditambah sama 12 dikuadratin. Kalau kita mau pakai pemfaktoran tadi boleh. 6 kuadrat ditambah sama 12 itu adalah 6 kali 2. Berarti kalau misalkan kita faktorin 6-nya, jadi kita punya 6 kuadrat, 1 ditambah sama 2 kuadrat, 4. Berarti hasilnya adalah 6 akar 5. Dah. Itu D. Kita mau nyari tahu jarak dari C ke AB. C ke AB berarti kita harus bikin persamaan AB dulu dong. Persamaan AB dari C ke persamaan AB. Persamaan AB-nya bikin di sini aja ya. Pakai warna beda. Persamaan AB. Ini aja. AB, berarti kita butuh gradien. Gradiennya nggak kelihatan. Gradien. Sama aja. Gradiennya sama dengan delta Y per delta X. Delta Y-nya A sama B. A ke B, delta Y, min 2 tambah 4. Y1 min Y2 per X1 min X2. Ya, oke. Berarti hasilnya adalah 2 per 10. Berarti 1/5. Nanti persamaan garis AB adalah Y min Y1. Y1-nya itu saya pakai koordinat A. Y min Y1 sama dengan M. M-nya 1/5. X min X1. X min 7. Berarti di sini 5Y ditambah sama 10 sama dengan X min 7. Kumpulin jadi 1. Berarti min X ditambah sama 5Y. 10 sama 7, 17. Sama dengan 0. Ini adalah garis AB. Nah, min X tambah 5Y plus 17. Jarak dari titik apa ke garis. Min X tambah 5Y. Min X tambah 5Y plus 17. Plus 17 sama dengan 0. Titiknya adalah titik C. Titik C-nya adalah 3,8. 3,8. Jadi di sini kita cari tahu pakai jarak D. Tinggal pakai rumus ini. Mana tadi itu rumus? Nih. Jarak dari titik ke garis. Titiknya X1, Y1, garisnya AX, BY. Berarti di sini itu sebenarnya kalau misalkan kita lihat rumusnya itu ini masukin sini loh. Tuh, A kali X1, B kali Y1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi kalau kita mau selesaiin, D-nya sama dengan harga mutlak dari ininya diganti sama 3. Berarti minus 3 ditambah sama ininya diganti
5 kali 8. 40 ditambah sama 17 dibagi sama akar dari min 1 kuadrat, 1 ditambah sama 5 kuadrat, 25. Dah. Berarti di sini 37 tambah 17 berarti adalah 54 dibagi sama akar 26. Tinggal kali akar sekawan, sederhanain sendiri ya. Akar 26 berakar 26. Nanti dapat hasilnya. Itu adalah semuanya untuk persamaan garis. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video yang lain.